Ya, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kami Auto 46 Workshop ya. Jadi ini kita mendapatkan keluhan pada unit mobil Toyota Avanza ya, lampu cek engine-nya nyala dan mobil juga masih mau digas. Oke. Nih, mobil mau digas normal. Tuh kan. Cuman cek engine-nya dia nyala terus. Cuman mesin juga tidak berbet ya. Tenaganya juga masih oke. Coba kita lakukan scanner, apa yang terjadi kita periksa dulu. Kita lakukan scan ya, kita matikan kunci kontak, kita on kan ya, terus kita scan. Oke, ini kita masih proses. Nah itu kan. Oke, reading VIN membaca Mercedes. Oke, kita cari merek mobil tipe Avanza kalau merek Toyota ya. Oke. Ini tahunnya 2014. Oke. Nah, kita langsung periksa di bagian ini. ECM, Engine Control Module ya. Kalau ECT itu adalah Engine Control Transmisi. Cuman ini mobil ini adalah manual, IMO tidak ada. MPS, ini power steering ya, ini ABS, ini airbag ya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian menu mesin ataupun ECM. Wait, maaf terjatuh. Oke, langsung kita memasuki. Oke, kita cek, kita read kode kesalahannya. Di situ ada nih kodenya, ada intake air temperatur, vehicle speed sensor ya. Intake air temperatur adalah ini. Nah, sensor ini letaknya ada pada bagian box screen, box filter ya. Sensor ini letakkan pada bagian box filter. Ini fungsinya untuk membaca temperatur yang masuk ke dalam ruang intake itu berapa derajat, dibaca oleh intake air temperatur ya. Terus ini adalah vehicle speed sensor. Vehicle speed sensor adalah sensor kecepatan ya, sensor speedo. Kalau dia tidak menggunakan ABS ya, berarti sensor yang ada di transmisi ataupun ya yang berada di output transmisi. Sedangkan kalau dia menggunakan ABS ya, dia bisa jadi dari sensor kecepatan ataupun sensor ABS-nya yang bermasalah. Oke. Ini intake air temperatur sirkuit. Ini kemungkinan ketika dia sirkuit berarti kemungkinan ada yang putus kabelnya. Ya, kabelnya putus. Kita coba periksa dengan cara hapus dulu kodenya, apakah dia kode tersebut masih muncul. Oke. Untuk vehicle speed sensornya dia hilang ya, kemungkinan dia hanya history. Cuman kalau yang intake air temperatur dia tidak mau hilang. Ini kemungkinan ada sensor yang bermasalah ataupun kabel yang putus. Cuman karena dilihat dari sini ya, temperatur sirkuit ya. Temperatur sirkuit berarti kemungkinan sirkuit kelistrikannya ada yang bermasalah ataupun bisa jadi dari sensornya yang minta ganti ya. Kita cek dulu data streamnya ya. Kita read data streamnya. Kalau dia nilainya minus ya, pilih semua. Oke. Nah, dia menunjukkan kode permasalahannya D1 ya, karena lampu cek engine nyala. Ini adalah evaporator pun temperatur AC-nya ya. Signal AC on, sinyalnya sudah standby karena mesinnya nyala. Terus AF-nya 1,014. Atmospheric pressure-nya, tekanan udaranya terbaca di angka 100 kPa. Tegangan baterai dalam 14 sekian volt ya. Ini normal ya, tegangan baterai. Yang penting dia tidak boleh di atas 15. Kalaupun dia sudah di angka 15 berarti kemungkinan overcharging ya. Oke.
Coolant temperaturnya, temperatur mesinnya adalah 66 derajat. Cylinder mass fire tidak ada ya, berarti sistem pembakarannya oke semua, busi oke, coil oke, injektor juga oke ya, karena di sini tidak ada misfire-nya. Electric load-nya on oke. RPM engine-nya di angka 1000 ya, karena temperaturnya di sini ya baru menunjukkan di angka 69 ya, maka dia masih di angka 1000 RPM lebih ya. Kalau dia sudah di angka sekitar 70-an derajat, ini akan otomatis dia akan turun di angka 800 sampai 900 RPM. Idling signal on oke. Ignition ini adalah timingnya oke ya, segini sip, karena dia mesinnya hidup dan RPM nya masih agak tinggi. Nanti ketika RPM nya udah turun, dia otomatis akan turun sendiri ya. Injection timing, volume injektornya ini di angka 0,073. Intake air temperature, nah ini dia tadi adalah DTC nya tuh di sini, letak dari DTC nya itu di sini nih ya, pada bagian intake air temperature. Nilainya adalah minus ya, nilai minus, dia tidak bisa membaca temperatur udara yang masuk, dia bacanya dingin ya. Oke, kita lanjut pengecekan ya. Ini ISC oke sip ya, ini map oke. Nah di sini untuk ketika sensor ini bermasalah ya, dia biasanya pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di sini nih. Nah, injection volume. Ketika dia temperaturnya itu semakin tinggi ya, ini akan berubah juga. Begitu juga dengan ketika dia minus. Itu ini membaca bahwasannya udara yang masuk ya, udara yang masuk ke dalam intake manifold ataupun ruang bakar itu dia lebih dingin dari atmosfer yang ada di luar, sehingga bahan bakar akan menyemprotkan bahan bakar itu lebih banyak ya, itu otomatis. Sekarang kita coba cek, kita lakukan perbaikan. Kita matikan dulu posisi mesinnya. Ini kita keluar dulu ya. Oke, kita keluar dan kita off kan engine-nya. Oke. Nah untuk mobil Avanza ya, biasanya ketika itu tadi ya, ini engine-nya nyala cuman mesin juga tidak ada berbet sama sekali, tenaga masih oke. Biasanya yang kerusakan antara ini, kalau tidak di oksigen sensor ya. Ini sepertinya dia putus pada bagian sini karena dia ketekuk-tekuk. Biasanya ada yang nyuci mesin ya, ini mesinnya bekas dicuci, biasanya dia akan putus ya. Oke, coba kita lakukan pemeriksaan dan perbaikan. Cekidot. Oke, ini kita sudah melakukan perbaikan. Di sini tadi kabelnya memang putus ya. Kita sekarang sudah lakukan perbaikan ya. Kita isolasi lagi. Sekarang kita periksa lagi permasalahannya. Kita kembali lagi dalam sini, kita on kan sudah. Kita langsung masuk ke dalam Toyota ya. Sambil nunggu proses loading. Tuh. Oke. Membaca VIN numbernya ya. Oke, kita langsung masuk ke menu Avanza. Kita pencet oke, kita ambil 65, kita ambil 2014, kita oke. Kita kembali lagi ke ECM ya, engine control module. Oke, sip, kita on kan. Kita read kodenya ya. Ini kodenya masih muncul karena belum dihapus ya. Kita hapus dulu ya. Ini kunci kontak sudah on, kita hapus dulu. Oke, sudah komplit. Apakah dia mau hilang? Oke, ternyata DTC sudah hilang, dan pasti juga data stream yang ada di sini tadi ya, itu pasti sudah normal ya. Kita starter dulu mesinnya. Oke. Nah ini kodenya sudah tidak ada yang namanya kode kesalahan. Atmosfernya sudah terbaca di angka 101 ya kan.
angka atmosfernya sudah dibaca di angka 101. Baterai voltage oke, coolant temperatur sudah di angka 78 ya, misfire tidak, RPM sudah di angka 700 ya. Oke. Nah, dia meningkat tuh kan. Tadi nilainya di angka 0,072 ketika posisi masih kerusakan pada di sistem IAT ataupun intake air temperatur. Ini juga sudah normal di angka 40 derajat Celcius, sudah normal ini ya. Check engine juga sudah padam ya, ini juga semakin tinggi nilainya. Oke, sip, berarti ya sudah berubah-ubah tuh kan nilainya tuh. Oke ya, sekian, terima kasih. Jadi itu tadi ketika mobil Avanza ataupun jenis Xenia dan juga Toyota yang lainnya kelas low MPV ya, ketika mendapatkan sesuatu ketika cek engine nyala tapi tenaga masih oke ya, itu kemungkinan besar itu tadi antara sensor IAT, kalau tidak permasalahannya pada bagian sensor oksigen. Oke ya. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Salam otomotif, salam dari Auto 46 Workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.